Al-Fatihah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. وعن معاوية رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم ويعطي الله. Man barang siapa yuridillahu yang Allah menghendaki bihi dengannya khairan kebaikan, yufaqihu Allah akan memahamkan dia fid dini dalam agama. Wa innama ana qasimun, wa innama ana hanyalah aku qasimun yang membagi, wa yu'tillahu yang memberi ilmu hanyalah Allah. Wa la yazala dan tidak henti-hentinya amru hadhil ummati urusan umat ini mustaqiman lurus hatta taqumas saah sehingga terjadi hari kiamat. Wa hatta ya'ti amrullah sehingga terjadi keputusan Allah. Rawahul Bukhari wa Muslim. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah menghendaki kebaikan bagi dia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan dia kepada agama. Kalau ada orang menginginkan kebaikan kepada orang lain, mungkin kebaikan itu terwujud, mungkin pula tidak terwujud. Karena namanya manusia, sehebat apapun dia tidak bisa menentukan nasib dirinya sendiri, apalagi orang lain. La yadurru wa la yanfa'. Tidak memberikan bahaya juga tidak memberikan manfaat. Tetapi walaupun begitu, kita para manusia ini, kalau ada orang lain ingin berbuat baik kepada kita atau memberikan kebaikan kepada kita, kita akan bergembira sekali. Semakin tinggi pangkatnya orang yang ingin berbuat baik kepada kita, ingin memberikan kebaikan kepada kita, maka semakin gembira pula kita. Kalau ada teman kita ingin berbuat baik kepada kita, kita senang. Tapi kalau guru kita yang ingin berbuat baik kepada kita, kita akan lebih senang lagi. Kalau umpamanya pejabat yang ingin memberikan kebaikan kepada kita, kita akan lebih gembira lagi. Kalau presiden, lebih gembira lagi. Lah orang yang jadi pelajar ilmu agama itu yang pengen memberikan kebaikan kepada dia bukan manusia, bukan jin, bukan malaikat. Allah yang menghendaki kebaikan untuk dia. Maka kalau tidak bergembira, padahal dia menjadi pelajar ilmu agama, maka ini betul-betul rugi. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Difahamkan kepada agama. Maka artinya kalau orang itu tidak diberi kepahaman agama oleh Allah, maka Allah tidak akan memberikan kebaikan kepada dia. Bukan tanda cintanya Allah kepada seseorang ketika dia dimudahkan menjadi raja. Bukan tanda cintanya Allah kepada seseorang ketika dia dijadikan kaya raya. Bukan tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang ketika dia dijadikan terkenal di kalangan manusia.
Tapi tanda cinta Allah kepada seseorang hamba ketika hamba itu dipahamkan ilmu agama. Makanya ini sangat penting sekali untuk kita pahami, apalagi banyak santri-santri baru itu. Harus paham betul ini yang dicari ini bukan ilmu ringan. Ini bukan ilmu murahan. Ini ilmu yang menjadikan kita dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa innama ana qasimun wa yu'tillah. Aku hanyalah membagi dan Allah yang akan memberikan. Wa la yazalu amru hadhil ummah mustaqiman. Tidak henti-hentinya urusan umat ini lurus hatta taqumas sa'ah, sampai menjelang hari kiamat. Artinya apa? Artinya orang itu akan ada terus yang mengamalkan agama sampai menjelang hari kiamat itu ada terus. Maka jangan khawatir nanti kalau saya mengamalkan agama nggak ada temannya bagaimana? Selalu ada. Orang yang mengamalkan agama itu akan selalu ada, dan agama ini akan selalu menang terus. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Jadi agama ini memang dari dulu selalu dirongrong oleh kekuatan-kekuatan ahli batil, diganggu oleh orang-orang kafir, dirusak oleh orang-orang munafik. Tetapi apapun bahaya yang datang kepada agama ini tetap tidak akan membahayakan agama ini. Mungkin ada orang yang akhirnya jadi terkecoh bermaksiat. Mungkin akan ada orang yang akhirnya terkecoh jadi murtad. Mungkin ada sebagian pelajaran-pelajaran atau pengajaran-pengajaran yang sesat. Tetapi pelajaran yang lurus, orang yang lurus akan senantiasa ada sampai hari kiamat. Maka baginda Rasulullah SAW beliau mengatakan, ummati kal matar la yudra awwaluhum am akhiruhum khair, atau kama jaa fil hadis. Umatku ini bagaikan hujan. Hujan itu tidak diketahui mana yang menumbuhkan tanaman, apakah hujan yang bagian awal ataukah hujan yang bagian akhir. Begitu juga umat ini. Ketika zaman para sahabat, kita tahu orang-orang yang begitu hebat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhum, dan yang lain-lain. Ketika generasi sahabat habis, sebagian orang mau putus asa, siapa lagi yang akan datang untuk mengamalkan agama, menyelamatkan agama? Ternyata masih ada Umar bin Abdul Aziz, Imam Madzhabul Arba'ah, Imam Kutubus Sittah. Generasi mereka lewat, masih muncul lagi orang-orang hebat. Al-Imam Nawawi, Al-Imam Ghazali, Fakhruddin Ar-Razi, Imamul Haramain. Generasi mereka lewat, masih ada juga orang-orang hebat. Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam As-Suyuti. Generasi mereka lewat, masih aja orang-orang hebat. Sampai sudah akhir zaman begini yang kelihatannya kayak sudah rusak semua, muncul juga orang-orang yang hebat di akhir zaman begini ini. Semoga termasuk kita. Jadi agama dan orang-orang yang lurus dalam mengamalkan agama itu akan ada terus. Maka jangan pernah berputus asa. Pertolongan-pertolongan Allah kepada orang-orang yang mengamalkan agama itu juga ada terus, sampai sekarang juga ada. Di mana-mana kalau kita ini mau memperjuangkan agama, kita akan mendengar berita-berita tentang bagaimana pertolongan Allah yang luar biasa datang kepada orang-orang yang mengamalkan agama. Maka jangan minder mengamalkan agama. Saya ini kelihatan asing sekarang, yang lain pakaiannya lepis, saya masih pakai sarung kayak pakai rok. Yang lain terbuka semua, saya malah ditutup kayak ninja. Justru yang asing itulah yang akan sukses di akhir zaman. Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Islam akan
Islam dimulai dalam keadaan asing dan kembali lagi akan muncul masa Islam asing lagi. Fatuba lil ghuraba, orang-orang yang kelihatannya asing itulah justru yang akan selamat di akhir zaman. Bahkan di pondok juga ada yang asing, yang sering ke masjid duluan tuh nanti di kamar digodain. Mau kemana? Belum komat kok ke masjid. Justru yang duluan-duluan itu, yang asing-asing itu yang lebih sukses daripada yang lain. La ilaha illallah. رواه البخاري ومسلم والطبراني إلا أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يا أيها الناس wahai para manusia innamal ilmu bitta'allum, hanyalah ilmu didapatkan dengan belajar, wal fiqhu bittafaqquh, dan kepahaman agama didapatkan dengan usaha memahaminya. Ini cara dasar dalam memahami agama, itu adalah belajar. Itu cara yang paling dasar yang tidak boleh ditinggalkan. Dalam satu riwayat dikatakan walaisa ahadun yuladu aliman wa innamal ilmu bitta'allum. Dan tidak ada orang yang lahir dalam keadaan pinter, nggak ada. Dalam keadaan bisa semua, nggak ada. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu didapatkan dengan belajar. Maka orang itu harus sungguh-sungguh, seneng, usaha terus agar ada peningkatan tiap hari dari keilmuannya. Tidak tambah hari kecuali tambah banyak pemahaman yang masuk ke dalam hati. Jangan tidak tambah hari kecuali tambah banyak pelajaran yang sudah lupa. Kadang-kadang orang meningkat kelasnya bukan meningkat kepahamannya, tambah banyak yang dilupakan oleh dia. Naik kelas daurah berarti lupa Fathul Mu'in. Nanti kalau lulus daurah sudah lupa Kutubus Sittah. Lulus mondok lupa semua. Nah, ini bukan begitu, harus meningkat terus. Innamal ilmu bitta'allum. Ada usaha peningkatan, menghafalkan, memudzakarahkan, menulis. Qayyidul ilma bil kitabah. Alilah ilmu dengan tulisan. Maka kalau di kelas jarang nulis itu nanti enggak paham apa-apa. Dan tanda kepahaman itu kalau bisa nulis, bukan kalau paham terus nggak mau nulis. Karena orang-orang yang nggak mau nulis itu sebenarnya nggak tahu apa yang mau dia tulis sehingga diem saja. Ngomong apa tuh ceniki, gitu ceniki. Tetapi ada cara-cara lain dalam mempelajari ilmu agama yang juga harus kita praktikkan. Di antaranya apa? Man amila bima alim awrathahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan apa yang dia pelajari, maka Allah akan memberikan kepada dia ilmu yang belum dia ketahui. Makanya kalau kita lihat kitabnya para ulama itu panjang, detail sekali. Kok bisa punya kitab berjilid-jilid, berpuluh-puluh jilid seperti Imam Nawawi, yang mana dikatakan kalau dihitung antara umur dengan kitabnya itu setiap hari harus 100 lembar nulisnya. Kok bisa nulis banyak sekali, hafalannya kok bisa kuat sekali. Apa-apa nama rawi, hafal semua, lahirnya tahun berapa, matinya tahun berapa, anaknya siapa, gurunya siapa, hadisnya apa, hafal semua. Kok bisa begitu, bagaimana? Man amila bima alim awrathahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Karena mereka ini orang yang setiap ilmu yang diketahui dipraktekkan, Allah akhirnya mewujudkan dalam hati-hati mereka ilmu-ilmu yang belum diketahui. Maka di antara haknya ilmu adalah diamalkan. Maka apa saja yang kita yang kita ketahui, kita pelajari hari itu, kita praktekkan juga hari itu sampai kematian kita. Insyaallah semuanya. Karena kalau cuma belajar kemudian tidak diamalkan, kata guru kita seperti orang itu belajar buku kungfu saja. Baca sampai habis,
Musuh datang nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi ada orang cuma tahu 1-2 jurus saja, tapi dipraktekkan tiap hari, musuh datang bisa dipukul sampai mati. Itu yang kedua. Yang ketiga, di antara cara orang itu bisa mendapatkan ilmu agama, man zahida fid dunya 'allamahu Allahu min ghairi ta'allum. Siapa yang zuhud dalam urusan dunia, tidak cinta dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengajari dia tanpa perlu belajar. Ilmu laduni. Nah, orang santri itu musibahnya terbesar apa? Seorang santri musibahnya terbesar orang yang sudah belajar ilmu agama kemudian dia terkesan dengan ahli dunia. Watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalaha minha fa'atba'ahu asyaitanu fakana minal ghawin walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu ahlada ilal ard. Yang kesimpulannya Bal'am bin Ba'urah orang yang ahli ilmu, tapi dia cinta dunia, terkesan dunia, akhirnya ilmu agama gak bermanfaat bagi dia. Nah, di antara yang menjadikan orang itu ilmu agamanya gampang terkesan dengan dunia bagaimana? Kalau ilmu agamanya digabungkan dengan ijazah-ijazah. Kalau orang itu digabungkan dengan ijazah-ijazah harus ada gelarnya begini, akhirnya nanti dia jadi terkesan dunia. Kalau sudah terkesan dunia bagaimana? Kalau dia hidup sampai zaman Dajjal, ketemu Dajjal langsung sami'na wa ata'na ghufranaka. Jadi ikut yang pertama kali. Bagaimana tidak? Ketemu teknologi, kagum, dengan gelar langsung luntur imannya. Nah, dikasih duit langsung matur suwun. Ketemu Dajjal dengan segala teknologi, jelas akan ikut. Makanya orang itu punya dunia nggak masalah, karena dunia itu ada yang halal, ada yang haram. Tetapi terkesan dengan dunia, membanggakan dunia, itu adalah perkara haram. Terkesan dengan dunia, membanggakan dunia itu haram. Kalau punya dunia, dunia itu ada yang halal, ada yang haram. Tapi kalau terkesan dengan dunia, membanggakan dunia, itu adalah haram. Maka orang yang terkesan dengan dunia, seandainya zamannya Nabi Ibrahim ikut Namrud, zamannya Nabi Musa ikut Qarun, jelas. Sampai sekarang kita lihat ada pelajar-pelajar agama yang belajar agamanya sama orang yang tidak Islam. Belajar tafsir sama profesor Yahudi, belajar usul fikih sama profesor Nasrani, perempuan lagi. Nah, ini akhirnya bagaimana? Akhirnya jadi gak karu-karuan, keluar pemahaman-pemahaman yang aneh-aneh. Awalnya dari apa? Awalnya dari terkesan dunia. Terkesan dunia sebabnya apa? Tidak zuhud dengan dunia. Tidak zuhud dengan dunia sebabnya apa? Karena tidak tahu hakikatnya dunia. Inna lillahi ibadan futana tarakud dunya wa khaful fitana nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin sakana ja'aluha lujjatan fattakhadu salihal a'mali fiha sufuna. Inna lillahi ibadan futana. Allah memiliki hamba-hamba yang cerdas. Siapa itu yang cerdas? Talakud dunya wa khaful fitana. Mereka meninggalkan dunia, tidak cinta dunia, wa khaful fitana, takut terkena fitnahnya dunia. Nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin sakana. Mereka melihat dengan dunia dengan pandangan i'tibar, akhirnya punya kepahaman dunia bukanlah tempat tinggal, dunia tempat meninggal. Bagaimana perkara yang ditinggalkan kemudian kok dibangga-banggakan? Makanya orang enggak zuhud dengan dunia itu karena apa? Karena kurang merenung. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa Allah menghendaki khairan, kebaikan yang besar,
Tanwinnya kata para ulama litankir, lita'zim, khairan, kebaikan yang besar, yufaqihu fiddin. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan bahwa perkara itu besar, sudah enggak bisa dibayangkan. Besarnya itu bagaimana enggak bisa dibayangkan. Kita lihat bintang-bintang di langit yang begitu besar sekali. Berkali-kali lipat besarnya dibanding bumi ini. Berkali-kali lipat besarnya dibanding matahari. Tapi Allah katakan walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha. Aku telah hiasi langit dunia dengan lampu-lampu hias saja. Itu bintang yang gede-gede itu dikatakan oleh Allah seperti lampu hias kecil saja. Nah, kalau Allah sudah katakan pelajar ilmu agama itu akan dapat kebaikan yang besar, nggak bisa dibayangkan besarnya bagaimana, nggak bisa dibayangkan. Bukan 10 kali lipat dunia, bukan. Itu bagi orang yang paling rendah imannya, nggak bisa diketahui derajatnya. Makanya Allah berfirman, "Basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira." Beritahukanlah, berilah kabar gembira kepada orang-orang iman. Orang-orang iman secara umum saja dapat kabar gembira apa? Mereka akan dapat anugerah yang besar di sisi Allah. Kalau Pak Lurah bilang besar, ini ada sawah besar, ya, paling 1 hektar, 2 hektar. Kalau Bupati bilang ini sawah besar, berarti 10.000 hektar, 2.000 hektar. Kalau Presiden bilang ini sawah besar, nah, jutaan hektar dia punya. Tapi kalau Allah bilang besar, bagaimana besarnya? Nah, orang yang iman saja tanpa ditambah hiasan ilmu yang banyak, Allah katakan akan dapat fadilah yang besar, anugerah yang besar. Lah bagaimana dengan orang iman yang dihiasi ilmu agama? Hafid Quran lagi, Masya Allah. Soleh lagi, diamalkan lagi, sudah berkali lipat-lipat yang nggak tahu lagi sudah. Tetapi innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah takut kepada Allah dari hamba-hambanya al-ulama, yang ulama. Tapi tandanya kita ini ahli ilmu yang sebenarnya kalau ada rasa takut kepada Allah. Rasa takut kepada Allah ini jadi nilai tersendiri. Maka ada seorang ulama memuji kepada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu. Saya melihat ahli ilmu itu banyak, tapi saya tidak pernah melihat orang yang lebih takut kepada Allah melebihi Umar bin Abdul Aziz. Artinya apa? Takut kepada Allah itu pangkat tersendiri yang perlu kita usahakan, perlu kita praktekkan, perlu kita doakan biar wujud. Sehingga di antara doanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waj'al khasyataka ahwafal asya'i 'indi. Ya Allah, jadikanlah ketakutanku kepada Engkau menjadi perkara yang paling saya takuti. Kita kan banyak takutnya. Takut hantu extra jos. Hantu extra jos dari dulu sampai sekarang enggak pernah muncul, tapi takut terus. Takut hantu, takut miskin, takut sama teman, takut sama kegelapan malam, takut racun, takut ular. Ada yang takut kucing, ada yang takut tikus, ada takut kecoa, macam-macam takut. Tapi jarang dari kita itu yang mewujudkan takut kepada Allah, jarang. Makanya Nabi mengajari doa, waj'al khasyataka ahwafal asya'i 'indi. Ya Allah, jadikanlah ketakutan kepada Engkau menjadi perkara yang paling aku takuti. Boleh saja takut ini, takut itu, tapi harus lebih takut kepada Allah melebihi yang lain-lain. Karena perkara-perkara yang kita takuti itu maksimalnya mendatangkan kematian kepada kita. Tapi kalau murka Allah setelah mati pun masih bermasalah bagi kita. Makanya ahli ilmu itu diantara syaratnya bisa dianggap sebagai ahli ilmu bagaimana? Innama yakhsyallah min ibadil ulama.
وخرج الطبراني بإسناده عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم qalilul ilmi sedikitnya ilmu khairun min katsiril ibadati daripada banyaknya ibadah. Jadi ilmu itu sedikit saja lebih baik daripada ibadah yang banyak. Karena ibadah-ibadah yang banyak itu tidak akan terwujud tanpa ada ilmu. Tapi jangan hanya cukup itu, dibaca lanjutannya. Wa kafa bil mar'i fiqhan idza 'abadallaha. Cukuplah orang itu diberikan sebagai orang alim, orang yang paham agama ketika dia menghamba kepada Allah. Jadi memang ilmu yang sedikit lebih baik daripada banyaknya ibadah. Tapi harus diingat, tanda orang itu ahli ilmu, suka ibadah. Ilmu yang sedikit lebih baik daripada ibadah yang banyak. Tapi tanda kamu berilmu kalau kamu itu senang beribadah. Makanya Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu dalam kisah yang terkenal, ketika beliau didatangi seorang yang mau menjadi santri, beliau siapkan air wudu, pagi-paginya kelihatannya airnya enggak berkurang sama sekali. Ditanya oleh Imam Ahmad, "Hei fulan, kamu tadi malam enggak tahajud?" "Tidak, Syekh, ketiduran." "Oh, ya sudah, pulang sana." Enggak cocok, ahli ilmu kok tidak tahajud, enggak cocok. Jadi zaman dulu diboyongkan bukan karena nyolong, pacaran, enggak usah jauh-jauh, enggak tahajud saja sudah boyong. Kalau sekarang dipraktekkan habis sudah itu orang itu. Artinya bagaimana? Bagaimana pemahaman ulama itu, tanda-tanda orang itu ahli agama, tanda-tanda orang itu ahli ilmu agama ya bagus amalannya. Makanya kita lihat ulama dulu itu, amalannya itu enggak kayak kita. Al-Imam Syafi'i hatam Quran sehari sekali. Kita hatam Quran bagaimana? Setahun sekali. Kalau enggak Ramadan, enggak hatam Quran, sebagian kecil. Nah, kalau enggak Ramadan, enggak hatam Quran. Bahkan sebagian juga ada Ramadan pun enggak hatam Quran. Qurannya sudah masuk lelang. Jadi bagaimana ulama dulu itu sangat ahli ibadah, seperti Sayyidina Kahmas. Sayyidina Kahmas ini murid salah satu gurunya Waqi' bin Al-Jarrah, itu rawinya kitab Muslim ini, Kahmas. Waktu tua itu nangis terus. Ditanya sama muridnya, "Syekh, kok nangis terus, kenapa, Syekh?" "Gara-gara sudah tua ini sudah enggak kuat sholat saya tinggal sedikit." "Sedikit berapa, Syekh?" "Sehari hanya mampu 500 rakaat." Lah biasanya berapa ya? Dulu minimal tuh 1000 lah paling sedikit tuh rakaat tuh sholatnya. Jadi orang yang sudah tua sedih, sholatnya kurang, cuma 500 rakaat sehari. Lah kita berapa sehari itu? Ini orang-orang ahli ilmu zaman dulu itu begitu. Ahli ilmu siapa? Sayyidina Utsman bin Affan yang semalam-malam suntuk baca Quran 1 kali khataman. Maka kita juga perlu praktekkan. Insyaallah semaniat. Di antara orang yang paling dibenci oleh Allah bagaimana? Battalun bin nahar, jifatun bil lail. Orang yang waktu siang hari dia teriak-teriak, ya, sana sini kayak pendekar, ketika malam hari jadi bangkai enggak ada suaranya. Nah, itu dalam hadis disebutkan innallaha yubghidu kulla jawadin ja'dariyin sahabin fil aswaq jifatin bil lail himarin bin nahar. Ketika siang hari itu kayak kuat seperti himar, malam hari lemes kayak bangkai, enggak pernah tahajud. Tambahannya lagi apa? Alimin bi umuri dunya, jahilin bi umuril akhirah. Urusan dunia paham, urusan akhirat enggak paham sama sekali. Maka kalau cuma belajar urusan dunia, tambah paham, tambah dibenci oleh Allah. Kalau belajar urusan agama, tambah paham, tambah dicintai oleh Allah. Nah sekarang pilih belajar dunia, belajar agama. Kalau setengah dunia, setengah agama bagaimana? Allah enggak nerima yang setengah-setengah. Wa kafa bil mar'i jahlan, dan cukuplah seorang dikatakan orang bodoh idza ujiba bi ra'yihi,
ketika dia dikagumkan dengan pemikirannya sendiri. Salatullah